Ada satu perasaan yang diam-diam sedang dialami banyak orang. Perasaan yang jarang dibicarakan karena sulit dijelaskan, karena tidak terlihat, dan karena sering dianggap sepele. Perasaan itu muncul ketika kamu membuka media sosial, lalu melihat seseorang merayakan kelulusannya. Beberapa menit kemudian, kamu melihat orang lain sedang berlibur. Lalu seseorang mengunggah foto bersama teman-temannya. Lalu ada yang mengumumkan pencapaian baru, ada yang memulai bisnis, ada yang diterima di kampus impian, ada yang terlihat sangat bahagia. Dan semakin lama kamu melihat semua itu, semakin muncul pertanyaan yang mengganggu. Kenapa hidup mereka terlihat berjalan begitu baik? Lalu pertanyaan berikutnya muncul, kenapa hidupku tidak seperti itu? Mungkin tidak ada yang mengatakannya dengan suara keras, tetapi banyak orang merasakannya. Mereka tersenyum saat melihat unggahan orang lain, tetapi diam-diam mulai meragukan dirinya sendiri. Mereka memberikan tanda suka, tetapi diam-diam mulai membandingkan kehidupannya. Mereka terus menggulir layar dan tanpa sadar membawa pulang perasaan bahwa dirinya tertinggal. Hal yang menarik adalah banyak orang sebenarnya tidak sedang iri kepada orang lain. Mereka hanya mulai kehilangan rasa cukup terhadap kehidupannya sendiri. Kita hidup di zaman yang aneh. Tidak pernah dalam sejarah manusia seseorang bisa melihat kehidupan ratusan orang hanya dalam beberapa menit. Tidak pernah dalam sejarah manusia seseorang bisa membandingkan dirinya dengan begitu banyak orang dalam satu hari. Namun hari ini itu menjadi hal yang biasa. Saat bangun tidur, saat menunggu kendaraan, saat istirahat sekolah, saat makan, bahkan sebelum tidur, kita terus melihat kehidupan orang lain. Dan tanpa sadar, kita mulai mengukur kehidupan kita menggunakan standar yang bukan milik kita. Masalahnya adalah apa yang kita lihat bukanlah kehidupan. Yang kita lihat adalah cuplikan, potongan-potongan terbaik, momen yang dipilih dengan hati-hati, bagian yang layak dipublikasikan. Bayangkan jika hidupmu dibuat menjadi film, lalu seseorang hanya mengambil bagian terbaiknya. Saat kamu tersenyum, saat berhasil, saat mendapat kabar baik, saat sedang menikmati hidup, kemudian semua bagian sulit dihapus, semua kegagalan disembunyikan, semua tangisan dipotong, semua keraguan tidak ditampilkan. Tentu film itu akan terlihat luar biasa, dan itulah yang sering terjadi di dunia digital. Kita membandingkan kehidupan asli kita dengan versi editan kehidupan orang lain. Padahal perbandingan seperti itu tidak pernah adil sejak awal. Ada sebuah kalimat yang menarik. Jangan membandingkan seluruh perjalananmu dengan satu momen milik orang lain. Sayangnya, banyak orang melakukan hal itu setiap hari. Mereka melihat satu foto, lalu membuat kesimpulan tentang seluruh hidup seseorang. Mereka melihat satu pencapaian. Yang satu merasa terlalu lambat, yang lain merasa kurang hebat. Padahal masalahnya bukan pada perjalanan mereka. Masalahnya muncul ketika perhatian mereka berpindah dari jalan yang sedang mereka lalui ke jalan yang sedang dilalui orang lain. Dan itulah yang sering terjadi dalam kehidupan. Sebagian besar kelelahan bukan berasal dari perjalanan kita sendiri, tetapi dari kebiasaan memperhatikan perjalanan orang lain. Terlalu sering, terlalu lama, dan terlalu dalam. Beberapa tahun terakhir, banyak penelitian internasional menemukan bahwa semakin sering seseorang terpapar perbandingan sosial di media digital, semakin besar kemungkinan
muncul rasa tidak puas terhadap kehidupannya sendiri. Bukan karena hidupnya buruk, tetapi karena pikirannya terus-menerus diberi bukti bahwa orang lain tampak lebih baik, lebih sukses, lebih menarik, lebih bahagia. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks daripada itu. Setiap orang sedang menghadapi sesuatu yang tidak terlihat. Orang yang terlihat percaya diri mungkin sedang berjuang melawan rasa takutnya. Orang yang terlihat sukses mungkin sedang memikul tekanan yang tidak diketahui siapapun. Orang yang terlihat bahagia mungkin sedang menghadapi masalah yang tidak pernah mereka unggah, karena setiap manusia memiliki cerita yang tidak terlihat. Dan kita sering lupa akan hal itu. Ada alasan mengapa banyak orang merasa lelah meskipun tidak melakukan pekerjaan berat, karena pikiran mereka bekerja tanpa henti, bukan memikirkan apa yang harus dilakukan, tetapi memikirkan mengapa mereka belum menjadi seperti orang lain. Bayangkan seseorang memberi kamu sebuah tas, lalu memasukkan batu ke dalamnya. Awalnya 1 batu, kemudian 2, lalu 3, lalu 10. Semakin lama, tas itu menjadi semakin berat. Begitulah cara perbandingan bekerja. 1 perbandingan mungkin tidak terasa, tetapi ratusan perbandingan setiap hari akan menguras energi sedikit demi sedikit sampai akhirnya seseorang merasa lelah tanpa tahu penyebabnya. Ada pelajaran penting yang jarang diajarkan, bahwa hidup bukan tentang mengikuti semua yang dilakukan orang lain, karena tidak semua yang populer cocok untukmu. Tidak semua yang berhasil untuk orang lain akan berhasil untukmu, dan tidak semua jalan yang ramai adalah jalan yang tepat. Pohon mangga tidak pernah iri kepada pohon kelapa. Pohon kelapa tidak pernah iri kepada pohon pinus, karena masing-masing bertumbuh sesuai kodratnya. Masing-masing memiliki waktunya sendiri. Masing-masing memiliki perannya sendiri. Hanya manusia yang sering lupa bahwa pertumbuhan tidak harus terlihat sama. Mungkin saat ini ada temanmu yang sudah mencapai sesuatu. Mungkin ada seseorang yang terlihat jauh lebih maju. Mungkin ada seseorang yang hidupnya tampak sempurna. Dan itu tidak masalah. Keberhasilan mereka bukan bukti kegagalanmu. Kebahagiaan mereka bukan ancaman bagi hidupmu. Perjalanan mereka bukan ukuran bagi perjalananmu. Kadang kita terlalu sibuk menghitung apa yang belum kita miliki, sampai lupa melihat apa yang sudah ada. Kita melihat 1 kekurangan dan mengabaikan 100 hal baik yang sebenarnya masih kita miliki. Padahal rasa syukur bukan muncul ketika hidup menjadi sempurna. Rasa syukur muncul ketika kita berhenti menjadikan kekurangan sebagai pusat perhatian. Mungkin hidupmu belum sesuai rencana, mungkin masih banyak hal yang belum tercapai, mungkin masih ada impian yang terasa jauh, tetapi itu tidak berarti kamu tertinggal, karena hidup bukan perlombaan massal. Tidak ada garis finish yang sama untuk semua orang, tidak ada jadwal yang harus diikuti semua orang, tidak ada usia tertentu yang menjamin keberhasilan, dan tidak ada jalan hidup yang benar-benar identik. Sebagian bunga mekar dalam hitungan minggu, sebagian membutuhkan waktu berbulan-bulan, sebagian pohon membutuhkan waktu bertahan-tahan sebelum menghasilkan buah. Tetapi tidak ada yang menyebut pohon itu gagal hanya karena tumbuh lebih lambat. Mengapa kita begitu keras terhadap diri sendiri? Mungkin salah satu bentuk kedewasaan terbesar adalah menyadari bahwa hidup orang lain tidak harus menjadi ukuran hidup kita. Bahwa kita bisa ikut senang melihat keberhasilan orang lain tanpa merasa diri kita gagal. Bahwa kita bisa menghargai perjalanan orang lain
tanpa meninggalkan perjalanan kita sendiri. Jadi, jika suatu hari nanti kamu kembali membuka media sosial dan melihat orang-orang yang tampak memiliki kehidupan sempurna, ingatlah satu hal, kamu sedang melihat cuplikan, bukan keseluruhan cerita. Kamu sedang melihat panggung depan, bukan ruang belakang. Kamu sedang melihat hasil, bukan perjuangan yang menyertainya. Dan ketika perasaan tertinggal mulai muncul, kembalilah pada pertanyaan sederhana ini. Apa langkah terbaik yang bisa aku lakukan hari ini? Bukan minggu depan, bukan tahun depan, bukan kehidupan orang lain, tetapi hari ini. Karena hidup berubah bukan karena satu lompatan besar, melainkan karena langkah-langkah kecil yang terus dilakukan. Jika saat ini semua orang terlihat lebih bahagia darimu, mungkin masalahnya bukan karena hidupmu kurang baik. Mungkin kamu hanya terlalu lama melihat kehidupan orang lain dan terlalu sedikit memperhatikan kehidupanmu sendiri. Karena pada akhirnya ketenangan bukan datang saat kita memiliki semua yang dimiliki orang lain. Ketenangan datang saat kita tidak lagi membutuhkan kehidupan orang lain untuk merasa cukup. Dan ketika hari itu tiba, kamu akan menyadari sesuatu yang sederhana, bahwa selama ini kamu tidak sedang tertinggal. Kamu hanya sedang berjalan di jalanmu sendiri, dan itu sudah lebih dari cukup. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Jika video ini membuat kamu lebih tenang, jangan lupa bagikan kepada seseorang yang mungkin sedang membutuhkan pesan yang sama. Sampai bertemu di video berikutnya di Your Virtual Motivator.